kebaikan Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan untuk kita beribadah lepas beribadah. Dan bahkan Tuhan Yesus, Tuhan masih mengizinkan kami dapat beribadah di tempat ini, memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Pujian dan syukur kami Tuhan Yesus sudah kami naikkan kepada Engkau. Dan ini kami Tuhan Yesus akan belajar dari sebagian firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati bibir mulut saya Tuhan Yesus. Dan bahkan biarlah firman-Mu Tuhan Yesus benar-benar Engkau yang menerankannya di dalam hati kami semua. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya benar, sebenarnya sih jadwal itu Bapak Sing Tua kita, Bapak Sing Tua Situmorang. Tetapi semalam beliau menelepon saya, katanya hari ini dia tidak bisa beribadah dan kami gantian. Jadi minggu depan ganti saya juga Bapak Sing Tua itu. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Titus Perjanjian Baru. Kita semua di tempat ini saya yakin seorang ayah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Berarti sebagai seorang ayah harus dapat mengayomi anak-anaknya, harus dapat mengayomi istrinya, dan bahkan juga harus dapat menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. Titus 2 ayat 7. Semua sudah mendapatkan? Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan. Titus 2 ayat 7 begini firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini sangat indah dan sangat mudah dimengerti. Di sini kita perlu belajar sebagai seorang ayah di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Yaitu firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada teman sekerjanya atau bawahannya, seorang abdi Allah, yaitu Titus. Titus ini ialah berkebangsaan Yunani dan dia bertobat kepada Tuhan setelah dia belajar banyak tentang firman Tuhan daripada Rasul Paulus. Dan Titus ini dipercayakan oleh Rasul Paulus menjadi kepala atau menjadi pimpinan sementara di jemaat yang ada di wilayah Kreta. Dan di sana dia berpesan kepada Titus, kamu harus memilih penatua-penatua di tengah-tengah pelayanan ini. Kamu harus menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan ini. Dan kamu juga harus berbuat baik. Ini ialah salah satu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tanggung jawab yang sangat berat. Ketika disampaikan seperti itu, Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Tetapi setelah Rasul Paulus sampai di Makedonia, dia menuliskan surat kepada Titus bahwa Tituslah yang dia percaya menjadi kepala jemaat yang ada di wilayah Kreta pada waktu itu. Jadi firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara untuk mengajari saya di tengah-tengah rumah tangga kita semuanya, untuk kita menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga kita. Teladan maksud daripada Rasul Paulus ini ialah teladan seperti apa? Dan maksud daripada firman Tuhan ini ialah kita akan menjadi kepala keluarga, kita harus menjadi teladan yang seperti apa? Banyak seorang ayah pada zaman sekarang ini berkata kepada anak-anaknya, jangan kamu main game terus, jangan kamu main HP terus. Tetapi si ayah ini sambil dicarger pun handphonenya, tetapi dia mikir, bagaimana seorang anak bisa mengerti apa yang akan kita ajarkan. Dan juga kaum bapak pada zaman sekarang ini, di akhir-akhir ini sering berkata, kamu anakku harus pintar, kamu anakku harus rajin berdoa, kamu anakku harus rajin beribadah dan rajin untuk memuji Tuhan serta membaca Alkitab. Tetapi si ayah tidak pernah
beribadah. Tetapi si ayah tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Bagaimana seorang ayah bisa menjadi teladan? Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang datang pada malam hari ini kepada saya dan bahkan kepada saudara. Di dalam bahasa aslinya dikatakan di sini ialah teladan, itu ialah topos. Dalam bahasa Inggris ialah figur atau image. Berarti jikalau seorang bapak sudah menjadi figur, berarti anak-anak mencontoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si ayah. Itu yang namanya figur. Makanya banyak kaum bapak sekarang ini, dan bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan, sudah begitu banyak membuat gaya-gaya rambutnya seperti apa. Oleh karena apa? Mereka mempunyai figur yang di Korea sana. Tetapi saya yang tidak percaya bahwa kaum bapak yang ada di tempat ini ialah benar-benar menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga, benar-benar menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai ayah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, jangan sampai kita jadikan diri kita itu sebagai batu sandungan buat anak-anak kita. Kita membuat begitu banyak peraturan, kita melakukan peraturan-peraturan yang harus dilakukan di dalam rumah, tetapi kita sendiri tidak mentaatinya. Bagaimana anak-anak kita akan meniru kita? Bagaimana anak-anak kita akan menjadi teladan bagi kita? Saya yang tidak percaya bahwa kaum bapak yang ada di tempat ini ialah figur daripada orang tua kita yang rajin beribadah kepada Tuhan, sehingga kita semuanya juga rajin beribadah kepada Tuhan dan berdoa tetap kepada Tuhan. Dan selanjutnya Rasul Paulus berkata, hendak dan berbuat baik. Ini juga perlu kita pikirkan. Berbuat baik yang seperti apa? Berbuat baik kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada anak-anak kita, itu sudah seharusnya, itu sudah memang wajar, harus kita lakukan. Tetapi yang dimaksud daripada Rasul Paulus kepada Titus di sini ialah berbuat baik itu ialah di mana kita berada harus kita tunjukkan bahwa kita itu ialah benar-benar baik, bukan dari mulut saja, melainkan daripada perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Berbuat baik itu kepada orang-orang yang baik kepada kita atau kepada teman-teman kita. Itu bagi semua orang ada. Tetapi yang dimaksud di sini ialah, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini ialah kepada kaum bapak sekalian, biarpun si A, biarpun si B, si C menyakiti kita, biarpun dia sudah tidak senang kepada kita, tetapi kita harus tetap berkata lembut kepada dia. Kita harus menunjukkan kebaikan yang itu yang akan kita contoh daripada orang tua kita dan bahkan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Seperti halnya dengan Titus. Pada waktu itu banyak pengajar-pengajar palsu, banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan masyarakat jemaat yang ada di kereta. Tetapi dia tetap lembut. Akhirnya figur, akhirnya daripada karakteristik daripada Allah yang dia sampaikan itu teladan benar-benar dicontoh jemaat yang ada di kereta, sehingga jemaat itu diberkati Tuhan. Jadi kaum bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini juga Rasul Paulus menegaskan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Pengajaran yang sudah kita ketahui ialah bahwa Allah itu baik. Pengajaran yang sudah kita ditanamkan oleh orang tua kita dari sejak kecil ialah bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu harus tetap kita sembah, kita puji. Bagaimana dan apapun keadaan kita harus tetap menyembah Dia. Itu ialah pengajaran. Tetapi bagi kita bapak sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Di sini ialah dikatakan bahwa kita harus hendak bersungguh-sungguh di dalam pengajaran kita. Jikalau kita sudah mulai beribadah kepada Tuhan, jikalau kita sudah memulai dari awal bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, teruslah kita beribadah. Jangan oleh karena datang sesuatu pergumulan di dalam kehidupan kita, datang pergumulan kerikil tajam yang menghantam di dalam kehidupan kita, kita tidak datang lagi beribadah hanya karena oleh salah satu sedikit atau salah paham dengan kaum bapak yang lain, sudah tidak hadir lagi beribadah kepada Tuhan. Pengajaran yang bagaimana yang dikatakan sungguh-sungguh. Jikalau itu yang akan kita lakukan, berarti kita tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran kita. Tetapi yang dimaksud ialah bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan, meskipun ada sesuatu penyakit di dalam tubuh, meskipun ada pergumulan, meskipun ada keluh kesah di dalam kehidupan, kita harus tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwa Allah itu sungguh benar. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus sebagai bawahan atau sebagai pemimpin pelayanan yang dia tinggalkan di wilayah Kreta. Di zaman sekarang ini banyak orang Kristen yang menjadi jatuh oleh karena hanya perekonomian yang tergolong rendah, hanya karena perekonomian yang terpuruk. Dia sudah meninggalkan Tuhan, sementara dia tidak sadar, semakin dia meninggalkan Tuhan, maka keterpurukan akan semakin menimpa, akhirnya dia terjatuh. Jadi semuanya kaum bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan apa yang bapak hadapi, yang keluarga lepas keluarga tidak tahu bagaimana dihadapi oleh saudara. Tetapi yang saya tahu ialah bahwa Allah yang disembah oleh Titus, Allah yang disembah oleh Rasul Paulus ialah sama dengan Allah yang kita sembah pada hari ini. Dia sanggup memulihkan daripada Titus. Dia menyanggupi Titus, memberikan kuasa kepada Titus untuk meneliti penatua yang ada di jemaat di Kreta. Dan saya yakin dan percaya juga pada Allah kita, bahwa kaum bapak sekalian akan terus diberkati Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kaum bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini dikatakan berbuat baik sungguh-sungguh. Engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Maksudnya di situ ialah kita harus jujur terus kepada Allah, kita harus terbuka kepada Allah. Apapun yang harus kita sampaikan, apapun pergumulan kita harus kita sampaikan kepada Allah. Kalau di dalam bahasa asli dikatakan di sini pengajaran ialah ideskale, artinya instruksi di dalam bahasa lokalnya. Berarti instruksi atau aturan yang sudah dilakukan di tengah-tengah beribadah kita ini. Setiap malam ini ibadah ini, setiap malam ini ibadah ini. Berarti kita harus tetap ikuti. Itu yang namanya sungguh-sungguh. Jadi kaum bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, termasuk saya pribadi juga, sering bergumul juga kepada Tuhan. Dan bahkan sampai hari ini juga saya tetap bergumul kepada Tuhan. Mungkin kaum bapak semuanya tahu, jikalau seseorang itu sudah diterpa penyakit, maka apapun akan dikorbankan, bahkan uang sekalipun sebanyak apapun itu akan dikorbankan demi kesembuhannya. Berarti otomatis jikalau penyakit sudah ada, otomatis perekonomian daripada seseorang itu atau suatu keluarga itu akan roboh. Itu yang saya alami sampai pada malam hari ini. Saya tidak malu berkata kepada Tuhan itu. Terus terang, di saat saya pulang kampung, nyampe di Batam 3 hari, langsung kena serangan jantung. Mulai dari situ saya tidak tahu harus berbuat apa. Pinjam sana, pinjam sini. Itu yang saya lakukan hingga pada hari ini. Tetapi saya terus meminta kepada Tuhan. Saya yakin kepada Tuhan bahwa di tangan Tuhan semua apa yang saya minta, yang saya doakan kepada Tuhan, Dia akan menjawab sesuai dengan rencananya. Saya pikir
engkau Bapa. Mungkin pada malam hari ini pergumulan apapun yang saudara hadapi, jangan gentar. Maju terus kepada Tuhan. Layani terus Tuhan. Datang terus beribadah kepada Tuhan. Jangan ada karena hujan gerimis sedikit pun. Sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Yang namanya sungguh-sungguh yang dikatakan Rasul Paulus di sini ialah yang seperti apa? Bukan karena datang hujan gerimis sedikit pun saudara tidak datang beribadah, itu namanya tidak sungguh-sungguh. Tetapi ialah Rasul Paulus menasihatkan ini di dalam ayat 7 ini ialah, dan jadikanlah dirimu sendiri teladan dan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Ini ialah ini termasuk daripada ciri khas daripada, atau ini termasuk daripada karakteristik daripada Allah. Perbuatan Allah itulah yang harus kita teladani. Allah itu sudah berbuat baik, Allah itu sudah jujur, bahkan dia bersungguh-sungguh di dalam pelayanannya, hingga Allah itu mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Itulah yang menjadi teladan kita kaum bapa di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Jadi kaum bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah membuat permasalahan itu lebih besar daripada Allah kita. Tetapi kita harus yakinkan bagaimana bangsa Israel dapat berjalan selama 40 tahun, terus dipelihara Allah, terus diberkati Allah, meskipun mereka menyembah Baal pada waktu itu. Tetapi Tuhan tetap memalingkan muka kepada mereka dan menyayangi mereka. Jadi yang saya maksudkan ialah, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang saudara pikirkan di masa lalu, bagaimana perbuatan kaum bapa di masa lalu, jangan saudara memikirkan itu, tetapi pikirkan di hari esok. Bagaimana kita harus datang terus beribadah kepada Tuhan, bagaimana cara kita untuk terus datang menyembah kepada Tuhan, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam pengajaran di tengah-tengah gereja kita ini, yaitu pengajaran daripada Alkitab, sehingga lewat itu berkat Tuhan akan terus dicurahkan bagi saya, bagi kaum bapak semuanya, keluarga lepas keluarga, sehingga jemaat-jemaat gereja Pandel nampaklah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Nampaklah daripada berkat Tuhan itu terus dicurahkan bagi jemaat-jemaat Pandel. Bukan hanya bernyanyi mereka bersukacita kepada Tuhan, bertepuk tangan, bukan, tetapi berkat Tuhan juga akan terus melimpah dan terus dilimpahkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kita bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Di saat kita bernyanyi, kita bersungguh-sungguh. Di saat kita berdoa, kita bersungguh-sungguh. Dan bahkan juga di saat kita menyembah Tuhan, tetaplah kita menyembah Tuhan. Karena sering saya ikuti Facebook kita, orang sudah bersorak-sorai, tetapi sebagian kaum bapa bertepuk tangan aja malas. Itu sering saya lihat. Makanya setiap di-upload di gereja kita itu pasti saya putar semua. Bagaimana seperti apa? Orang sudah bertepuk tangan, bahkan juga sampai melompat-lompat, tetapi sebagian kaum bapa masih ada lagi yang seperti ini. Bagaimanakah itu yang namanya bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan? Itulah kita yang akan menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi yang menjadi teladan itu di tengah-tengah rumah tangga kita ialah terus kita datang beribadah kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengajari anak-anak kita, membawa keluarga kita, menakodai keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Haleluya. Nah itu baru sungguh-sungguh namanya yang tadi yang pertama kan. Jadi kaum bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita imani firman Tuhan ini, dan biarlah kita benar-benar menjadi teladan. Jangan hanya salah sedikit anak kita langsung melayang tangan kita, tidak. Itu tidak perlu.
atau melayan hangat kepada anak-anak. Di zaman sekarang ini itu tidak perlu. Tetapi yang perlu kita ajarkan ialah menasihati mereka secara pelan-pelan, Kita gunakan suara kita dengan begitu lembut, sehingga anak-anak kita akan semakin mengerti. Jikalau kita semakin keras kepada anak, yakinkan bahwa anak kita akan semakin keras juga kepada kita. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita secara pelan-pelan, dan berulang-ulang harus kita sampaikan. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Jangan oleh karena salah sedikit langsung ambil alih paku. Nah, itu bukan seorang Kristen. Dan itu ialah bukan yang menjadi teladan. Jadi bagi kaum bapak semuanya, jadikanlah dirimu benar-benar menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi tetangga kiri kanan kita, dan bahkan bagi di tempat lingkungan kita. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta kami. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini, untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada saya dan saudara, yang mengingatkan kita untuk menjadikan diri kita sendiri menjadi teladan. Artinya ada usaha, ada pergerakan, ada doa, ada kerja keras yang harus kita kerjakan untuk menjadi seorang teladan. Mau di rumah, mau di lingkungan pergaulan kita, dan dimanapun kita berada, menjadi teladan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi teladan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini tidak mudah. Kalau kita berada di antara orang-orang baik, ini mudah. Tapi tidak ada jaminan saudara kaum bapak sekalian, di suatu lingkungan kita akan bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya bahkan tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan, jadikanlah dirimu teladan. Artinya bukan hanya di rumah, di lingkungan pun kita harus menjadi teladan. Di pergaulan, di pekerjaan pun kita harus menjadi teladan. Meskipun orang-orang lain tidak menjadi teladan. Yang artinya firman Tuhan ini harus nampak dari hidup kita. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Nah saudara, ayo menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau kaum bapak membaca bagaimana jahatnya anak-anak Ayub yang 10 orang, setiap hari kerja mereka berpesta pora, mabuk-mabukan. Dan setiap hari juga Ayub datang membawa persembahan kepada Tuhan untuk pengampunan dosa anak-anaknya. Dia tunjukkan kasihnya, saudara. Yang Alkitab sendiri berkata bahwa anak-anak Ayub sangat jahat, berbeda jauh dengan bapaknya, yang di mata Tuhan menjadi seorang yang saleh. Malam ini kaum bapak sekalian, firman Tuhan katakan, jadikanlah dirimu teladan. Lakukan usaha di dalam hidup kita. Kita bukan orang yang sempurna, tapi firman Tuhan katakan, jadikanlah dirimu teladan. Jadikanlah dirimu teladan, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita, untuk anak-anak kita, untuk hidup kita, dan secara khusus untuk Tuhan. Karena firman Tuhan harus tampak terlihat jelas dari kehidupan kita. Itulah artinya kenapa Tuhan berikan kita kesempatan hidup. Itulah kenapa Tuhan berikan kita berkat, pertolongan, keluarga di dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan agar kita menjadi garam, menjadi terang. Itu gambarannya. Karena Yesus katakan, beritakanlah Injil. Malam ini Tuhan rindu dalam hidup kita. Ada Injil yang terberitakan kapan dan dimanapun kita berada. Puji Tuhan.
Kita tetap menjadi teladan meskipun ada badai dan persoalan, ada doa-doa yang belum terjawab di dalam kehidupan kita. Dengan Tuhan katakan, jadikanlah dirimu teladan. Malam ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini, lalu kita lakukan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Haleluya.